wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Soba yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Di malam membahagiakan ini kita masih diperkenankan untuk hadir, berkumpul, bersilaturahim guna bersama-sama mengikuti acara kegiatan rutin, pengajian rutin jamaah Masjid Soba pada kesempatan pada malam hari ini. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pada kebersamaan malam hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Soba yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini tausiah atau pengajian akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Haji Jumari, mohon maaf ya Pak Haji Jumari SAK MSI. Untuk ini waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala ingkang sampun nikmat dhateng kula lan pendherek sedaya. Nikmat ingkang kathah, nikmat arupi punapa kemawon. Awit temanipun alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan saged sareng-sareng silaturahim pengaosan wonten malam Senin Masjid Soba dalu menika. Lajengipun sholawat lan salam tetap dipunlimpahkan dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng para keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, tabi-tabi'in lan pendherepipun ngantos kula lan panjenengan sedaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, wonten ing dalu menika saya badhe matur inggih menika mengenai tahun baru. Tahun baru. Kalau saya kutip surat Al-Qasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat menika sering pun wastani ayat tahun baru nggih, biasanipun yang dipaosna menika. Tahun baru. Atosipun orang-orang yang beriman, terus ke orang-orang yang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi tiang-tiang beriman yang bertakwa kepada Allah itu sering diterjemahkan di menika bertakwa niku mengamalkan iman. Iman yang kita yakini
menika lajeng dipun amalaken, itu namanya menjadi takwa. Meniki disebutkan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Wal tangdur dan lihatlah. Di sekolah saya diminta untuk melihat nafsun diri kita. Nontono awakmu apa to sing ditonton inggih menika ma qaddamat apa wae sing wis kelakon kala wingi. Iku setelah dawuh tontonen amalia awake dhewe niki sing wis kelakon ndek wingi. Niki supaya dipun pirsani. Jadi pirsani awake dhewe niku mirsani amalipun kala wingi. Tentu harapanipun mesti wonten Gusti Allah dawuh menapa menika sepados mirsani iya menika amaliyah yang lalu. Kenapa ya? Iki disebutaken lajeng pun ayat ligodin untuk kagem masa depan. Jadi nek awake dhewe nonton awake kula biasa mirsani iya menika amaliyahipun kala wingi iki jebak kula panjenengan dipun harapaken dening Gusti Allah kanggo masa depannya awake dhewe. Tentu kula panjenengan sedaya pirsa bahwa masa depan itu masa depan yang berbahagia. Masa depan yang membahagiakan awake dhewe. Ini maksud begitu, terus orang kok malah mundur, nanti ke depannya itu lebih baik. Contohnya, awake dhewe nek mirsani cah sekolah niko. Niko namanya seorang guru nonton, melihat hasil dari pekerjaan anak-anak itu. Nah, terus dibiji kami pun. Nah, bocah-bocah asing ngerti bijine. Lah bijine ditelusuri, oh sing elek, sing tidak memenuhi syarat nek cara dhisik rapote abang. Saniki rapote kirang kabeh. Iya rapote abang niku terus niku sing abang itulah yang harus harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Itu namanya melihat itu. Nek pun diperbaiki supaya bijine dadi ireng. Terus di sana jadi ireng abang terus. Dan itu namanya melihat diri kita sendiri, kuanggo masa depan supaya ben munggah. Nek abangi perang-perang kan ra munggah. Dan itu namanya melihat yang telah dilakukan. Ini kan seperti itu. Inilah yang tahun baru itu saya bermaksud seperti itu. Nah, sekarang tapi hari ini Bapak Ibu yang kita lihat itu bukan kita. Setonton awake dhewe. Yang kita lihat nanti adalah saya memilih sejarah singkat zaman keemasan Islam. Sasampun Rasulullah sedo itu dalam sejarah itu ada yang disebut zaman keemasan. Jaya-jayanya yaitu Islam di dunia ini. Niku contoh. Apa toh kepentingannya melihat masa lalu tentang kejayaan Islam supaya kita belajar dari situ, supaya kita nanti menjadi jaya lagi seperti ini ke depan itu jaya seperti masa zaman kemasan dulu. Saya tidak bisa mengatakan ini zaman kemasan atau tidak, kita tidak tahu, tapi dulu ini yang disebut oleh para sejarawan itu zaman kemasan. Kita mengambil nonton iku terus maksud kula supaya ditiru. Lho iki lho dhisik kok ngono, awake dhewe kok ngono apa ora? Maksudnya begitu, Bu. Kang kula terus niku. Niku contonipun seperti niku ingkang kula terangkan wonten ing dalu menika. Nek pun nonton niku harapanipun adalah kemuliaan, kebahagiaan. Nek ketemu niku kebahagiaan yang kita dapatkan. Kebahagiaan yang kita dapatkan. Bapak Ibu, itu maksud kula matur wonten ngarep panjenengan sedaya. Dadi awake dhewe nonton masa lalu sing elek-elek ditinggalke ganti sing yang baik-baik. Supaya masa depannya masa depan yang baik. Wingi niku nyang mejite iso diitung.
niku pamane Bapak Ibu jangan pirsani ya. Lho nek gawe contone Jumatan jane. Jumatan niku kan wajib Pak bagi Bapak-bapak. Ning masjide ora kebake lho. Apa do salate teng mriko-mriko kita tidak tahu, tapi ini kan perlu di apa goleki apa sebabe itu lho kan. Gitu. Wong salat Jumat wajib Pak Bapak. Kecuali ngomah ra nek kabeh do lunga kabeh do musafir ya boleh tidak ke masjid. Ha niku. Ning nek Idul Fitri, Idul Adha niku mesti kabeh bulan bayangkan konten niku. Bapak-bapakipun penuh gitu. Kalau ibu tambah ibu apalagi tambah anak apalagi banyak. Minimal bapak-bapak yang kok urung maksimal. Nah, ini melihat seperti itu, oh nek ngono aku kudu Jumatan. Iku contohipun nek ngatakan melihat itu, oh ngono nek aku harus begini. Nah, niku. Nek ingin nek rawuh teng masjid, tidak masjid, salate paling ora tambahi 10 rakaat setiap hari. Iki aku ngurung lah, misalnya begitu. Tambahi saiki. Iki kalau wau rawuh panjenengan ya menika salat Isya. Rawuh mriki bar salat Isya tambahi loro namanya ba'diyah Isya. 2 rakaat gitu. Terus ku bangun subuh qobliyah subuh tekang mriki salat 2 rakaat rawatib terus qobliyah 2 rakaat papat. Duhur sadurunge kalih atau kemudian ba'da duhur 2. Kemudian yang terakhir adalah maghrib. Maghrib itu ba'da maghrib. Paling betulnya 10 atau 12. 12 itu bisa ngambil duhurnya itu depan maupun belakang bisa 4 rakaat. Itu namanya koreksinya ngoten nih maksudnya. Supaya di sini masa depan membahagiakan tadi, bahagia. Bahagia itu diartikan selamat. Selamat itu maksud kula. Oke, Bapak Ibu niku maksud kula tema wonten ing dalu menika. Namun saderengipun karena ini tahun baru Bu ya, tahun baru saya nukilkan tahun baru. Di sekitar kita ini ada tahun namanya tahun Hijriyah. Tahun Islam, orang menyebut biasanya tahun Hijriyah tahun Islam. Tahun Islam niku penting mergo digunakake nggo ibadah. Januari mboten. Ning nek jenenge Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ini kudu nganggo ibadah enten mriku. Ora nek haji kok bulan Januari mboten enten. Mesti dipilih asyurun maklumat pada bulan-bulan yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah mulai siap-siap. Orang nganggo Januari Februari. Mula wedi kedah paling tidak perso ngerti. Nek ora mengerti yo perso mawon awake dhewe jan perso. Oh iki Muharram tanggal piro lagi. Dan yang kedua, kalau tanggalan Islam yang kita dengar dengan sasinipun kalau wau Muharram kalau wau, ada lagi di Jawa itu ada namanya karya besarnya Sultan Agung. Raja Mataram yang keberapa, kedua atau berapa nih? Itu membuat namanya kalender almanak utawa tahun namanya juga kan. Namanya tahun Islam. Tahun Islam. Niku Sultan Agung. Sultan Agung gawe tanggal tahun niku Bapak Ibu. Niku melihat bahwa di sekitar kita ini kan santri semua. Mula kemudian ada tanggalan yang namanya ada tahun namanya tahun Soko itu diubah menjadi tahun Islam Jawa. Orang menyebut tahun Islam Jawa. Itu karya besarnya Sultan Agung. Sekarang masih dipakai oleh orang-orang Jawa dengan menggunakan bahasa-bahasanya Sultan Agung masih dipahami. Go.
Jadi niku gawe Sultan Agung gawe kalender Islam Jawa. Ini tidak perlu yang intinya membuat kalender harus dijelaskan lebih detail terlalu lama. Ini kalender saja Sultan Agung. Yang populer di Mataram itu kan Sultan Agung, Bapak. Yaitu menikah kalau mau namanya Sultan Agung menyiapkan kalender Islam. Itu kalender Islam itu, kalender punya Sultan Agung itu mengubah kalender Soko, tahun Soko. Namanya apa namanya itu? Miliknya Hindu Hindu itu diwai. Nek nganggo Hindu niku ngitunge sak tahun kuwi dihitung melalui sengenge, melalui matahari. Nah, kemudian tahun Islam itu kan gunakene tahun pakai bulan, bulan. Jadi bulan kali matahari niku dienggo ngitung tahun niku. Ini pun Gusti Allah wong pinter-pinter iso menemukan. Jadi kalau awake membaca Al-Quran bagi mereka yang inspiratif terhadap Al-Quran ditemukan tahun miladiah dari bulan dari matahari. Diberikan tahun Hijriah dari bulan. Niki perintah Al-Quran nonton ini. Ini orang yang inspiratif disinau, ditemukanlah kemudian kalender miladiah. Saniki pun 2000 selangkung. Atau kalender Hijriah saniki pun 1447. Yo, baleni kalau mau yo, kalender yang miliknya Sultan Agung itu mengubah kalender Soko itu ngitungnya nganggo matahari. Dengan matahari mulane gading matahari diganti tahun Islamiku itu mengadopsi kalian kalender Hijriahnya kita umat Islam itu nganggo bulan. Sing biasane kanggo awake dhewe niku kalender Islam Jawa niku anggere saben sore maghrib niku wis ganti dino, gitu, ganti dino. Jadi niku Sultan Agung. Sultan Agung niku termasuk hebat. Niku hidupnya tidak lama. Yo kelihatannya sepertinya cerdas dia itu. Dia meninggal di usia 52 tahun. Dia seorang yang kemudian cerdas. Saya mengatakan beliau ini cerdas sepertinya karena dia di usia yang ke-20 tahun itu sudah menjadi raja dan sudah kemudian membuat yang namanya kalender Islam itu. Kalender Islam. Namanya kalender Islam Jawa diwai. Niku nggunakake dina karo bulan padha. Dinane ya 7, kemudian bulane ya 12. Nek dihitung Bapak Ibu memang kata ahli kisab itu bulan kuwi nek gampangane gitu. Nek didum 12 niku ora iso entek enten lho Bapak. Ijik sisa lah. Nah, sisa itulah yang kemudian tidak hitungannya itu sering kemudian beda-beda itu satu tentu dari sumbernya dari situ bedanya. Nek kemudian bulannya Islam niku ning miladiah saiki 2020 niku dihitung pas entek. Mula sepakat. Ini Sultan Agung itu ternyata saya sebut adalah orang yang hebat. Di usia 20 tahun nek dadi raja itu ora 2 tahun, 20 tahun, 5 tahun dadi raja enak karena dia nasabnya jadi anaknya laki-laki. Jadi jadi ratu atau raja kalau keraton kan ngoten. Ini di usia 20 tahun. Mula kadang ngoten Bapak Ibu, Sultan Agung niku termasuk jadi pahlawan nasional. Saya baca Sultan Agung itu ternyata pahlawan nasional diangkat pada waktu itu di SKI tahun 1917 gangsal. Beliau aduh banget lahir usia beliau kan 1593 ini yang 1975 dulu waduh banget baru
Karena pada waktu kan negara belum ada dan kemudian dia memperjuangkan Nusantara itu, maka kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional. Itulah Sultan Agung membuat kalender Jawa. Lah lekase kapan Bapak Ibu? Lekase kalender Islam Jawa niku, nek Islam yang kita pakai sekarang itu wiwite niku Nabi niku Mekah datang Madinah hijriah itu tadi hijriah kalau wau niku diwiwiti tahun siji. Jadi Islam yang dipakai sekarang ini baru usianya 1447 sekarang ini. Mulai disebut abad ke-15 sekarang ini. Abad ke-15. Ini kan abad ke-15 tahun hijriah kita. Neng kemudian Ibu Bapak, lajeng nek taune Islam Sultan Agung ora saka siji. Mulaine Sultan Agung niku dihitung saka tahun yaiku 1555 saka pada waktu itu. Di tahun-tahunnya kalau wau diterus kayak di 1555 tambah isi 1556. Kira jangan persan dengan kalender niku saniki pun tahun 1959 nek mboten salah. 1959. Mula luwih cepet mergo lekase ora kon 0. Ora kok siji gitu. Ning nek tahun Islam agek 1447 niki pun 1959 yang sekarang ini. Surah ini mulai gitu kira-kira. Nah ini sampai saat ini kalender itu. Ini ku kalender di 1555 nek Masehi 1633. Jadi selisihnya kurang lebih 78. 78 tahun semono. Terus sekarang menjadi tahun 2025 niku sing 78 selisih kalau wau saiki kurang lebih tinggal 66 bedanya. Lah kok cepet men? Karena setiap tahun itu mesti ada kurang lebih 11. Antarane tahun Januari Februari miladiah niku dengan tahun yang Muharram Safar iku selisih paling tidak 11 hari. Mulai cepet banget itu. Kira niku Bapak. Jadi mulainya buat tadi Imlo awake niku abad ke-15. Ini karya Sultan Agung, tahun Islam Jawa. Lajeng Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, dikenalkan pula. Sekarang Indonesia khususnya ini Muhammadiyah. Saya bukan ini masjid Mas Boten, tapi bercerita di Indonesia ini sekarang yang namanya Muhammadiyah ini membuat kalender. Namanya kalender hijriyah global tunggal. Kalender dunia yang tunggal. Tunggal musiji dino Senin tanggal 1 Idul Fitri itu. Bulan Syawal itu ya Gus dino kuwi. Ora kok enek sing Senin, enek sing Selasa, enek Rebo. Yang kita sekarang kan enek sing Senin, enek sing Selasa, enek Rebo. Itu Pak gitu. Nah, besok harapannya Muhammadiyah itu kalendernya satu, global tunggal. Global tunggal ini supaya bahasanya Muhammadiyah itu ora kok bedan-bedani mboten Bapak-bapak. Wah, gini kalau Muhammadiyah kan sering beda-beda terus karena kita menggunakan cara yang berbeda. Niki nganggo kalender global niku maksudnya itu supaya kita ini satu itu bareng-bareng itu loh. Kita anggar poso dadak iki sesuk kok kapan to iki? Anggar bado boten kapan iki? Anggar posone lekase keri rampunge yo njaluk sing isih. Ngoten saya belum modal ngoten niku kan cepet. Ning rata-rata di Muhammadiyah itu mesti lebih dulu. Karena dia menggunakan hisab tadi. Lah sekarang Bapak Ibu ini mengubah Muhammadiyah sudah menjatuhkan pilihannya
kisab yang dipakai selama ini namanya wujudul hilal itu sekarang tidak dipakai lagi. Gunake sekarang ini juga kisab dan MK Nuruqyah. Hari ini namanya kalender Islam global tunggal. Demikian penjenengan Bapak nek sering beda niku niki. Niki penjenengan kula aturi pirsa jangan penjenengan menerjemahkan Muhammadiyah iku neko-neko. Tidak Bapak Ibu. Neko-neko piye penjenengan? Ini berdasarkan namanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka itu disepakati secara nasional Muhammadiyah, ditetapkanlah itu di launching kemarin menjelang tanggal 1 Muharram. Sekarang sudah mulai berlaku orang beda-beda. Itu antara telepon alasannya bahasanipun supaya kita ini 1447 kok rong di tanggalan 1 seperti tanggalan miladiyah. Ini ditawarkan pada dunia, bahkan sekarang sudah ada banyak organisasi Islam dunia ini yang dimotori oleh OKI, organisasi konferensi Islam itu sudah mengikutinya dan sudah setuju. Tinggal negara itu apa? Iku ora kok mergo bedan-bedan. Ini ilmu yang ditawarkan. Bapak Ibu mungkin kalau melihat masjid ya. Contohnya masjid mawon. Masjid niki dhisik penjalan person rata-rata madhepe kan ngulon Bapak. Ngulon murni ngoten. Malah kan serong idul ya nek mergo gur dikira-kira kulone kono to. Nah, saya kan punya gampang gawe masjid niku. Muhammadiyah kan sing lawas-lawas niku zaman dhisik, sing lawas-lawas niku diserongke muga-muga ngulon plus to diserongke ke kanan. Serong sithik 24 derajat. Dan niku ngoten niku diiringke ngeten iki durung karuan iki kan miring Pak. Kalau dibandingkan dengan bangunan ini miring 24 derajat. Mulai digathoki kono ora gathok niki. Kok miring niki. Nah, kita ini memang diketahui secara ilmu bahwa arah kiblat itu yang di Masjidil Karam itu seperti yang kita temukan ini arah ke barat lurus plus 24 derajat serong kanan dari Indonesia. Iki ilmu ini ketemu. Dan jangan percaya karo ilmu lah terus percaya nganggo napa mboten? Kebayang karo itu. Nganggo ilmu ora percaya tuh nganggo itu apa sih dipercaya? Ini nah itu serong 24 nih Bapak Ibu. Serong 24 niku mau bisa dibuktikan setiap tahun. Dan mesti insya Allah sama. Enten bulan Mei kali bulan Juli. Namanya Rosdul Kiblat. Matahari di atas Ka'bah. Angger pas mata di atas Ka'bah niku panjenengan ngedeke cagak tiyang itu jejeg layangane bayangan tiang itu tadi menjadi arah kiblat. Besok ketika bulan Juli besok biar diumumkan besok Rosdul Kiblat pilihan pun sonten jam 4 kurang lebih jam 4 lebih sedikit nanti pilihan persani kiblat panjenengan. Podo napa mboten. Niku ora setuju zaman dhisik Bapak Ibu. Piye to neko-neko mawon to. Itu neko-neko. Saniki sekarang Bapak Ibu. Saniki masjid mana yang kemudian ketika dia membuat masjid niku mesti sekarang pakai kompas yang barat plus 24 derajat. Bahkan sekarang ada sertifikatnya. Di sini ada sertifikatnya di situ. Dari Kemenak biasanya pun. Kemenak saya seperti masjid kiblatnya berbeda. Kantor-kantor itu tidak ada yang didatangi dari Kemenak. Dari KUA di kiblatnya dikai sertifikat pun bener nih kiblatnya. Jadi sudah sampai di situ kiblatnya. Ini membuktikan bahwa atau orang itu makin mengetahui sehingga nanti agak do gelem saiki. Dhisik do gelem. Repot-repot masjid-masjid apa kok diserong-serong gitu. Bapak-bapak, ini karena kita mengetahui ilmu tadi. Nek panjenengan percaya karo ilmu lah sing dipercaya apa, Bapak? Itu satu pesannya Muhammadiyah itu gawe kalender global aniku wau. Sampeyan do gelem rai terserah Bapak-bapak.
Ini karya besar, kata Oki yang datang itu sekretarisnya Jenderal Oki. Ini karya besar peradaban di muka bumi bagi umat Islam yang dibuat oleh Muhammadiyah. Durung-durungnya karena kita berani dan itu kan tahu di kalender global. Jadi mungkin naik penjelasan Mirsani sekarang ini dia ingin itu lekase Muharram pun beda. Muhammadiyah lekase Kemis, ya kemudian ya kalender yang lain mulainya Jumat. Mulai sesuk penjenengan posone Tasu'a po tanggal 5 karo 6 apa 6 karo 7. 5 karo 6 atau 4 dengan 5. Pesan Muharram situ. Nek penjenengan kato ada dua pilihan ini penjenengan milih yang mantap yang mana yang Anda ikuti. Kudu mantap milih aja ragu-ragu aku endi ya iki. Milih ini berdasarkan informasi dari sini dan saya meyakini itu yang saya pilih. Ngoten aja ragu-ragu panjenengan. Ini kok Bapak Ibu, gandeng ini cerita kalender Islam niku wau saya memberi informasi mengenai kalender Jawa tadi. Sultan Agung niku wau. Kalender Jawa itu karya besar yang bersangkutan dan juga ini adalah ada karya besar Pura Muhammadiyah membuat kalender hijrah global tunggal. Pertanyaannya yang kedua, dek wingi ini penjenengan mirsani bakdone Idul Adha bareng, Bapak Ibu dek wingi. Patute ora bareng ning bareng. Mergo ketika matahari tanggal 29 Dzulqa'dah niku sing tanggal 29 sore maghrib itu sing ngene imbles niku posisi bulan hanya 1,4 derajat. Ning nyatanipun di wilayah Indonesia ini ana sing ngerti. Iku kudune angka ngoten niku ora ngerti Bapak Ibu. Ora ketok lah dilihat dengan mata atau pakai alat-alat teropong itu ora ketok. Bani Bapak Ibu, ning nyatane ana sing pirsa. Disumpah gelem purun, saya tahu saya itu. Nah, akhiripun ditetepke enek sing ngerti wong sak Indonesia ndak enek sing ngerti siji gelem disumpah wirus bulan tenan ngertos. Ayo wis disumpah atas nama Tuhan Allah, gelem ditetapkanlah bareng. Ya akhiripun bareng dhewe. Ya ini padha tata-tata tamu jelagung mriku gawe player Jumat salate dina Setu ngono ta. Terus rasane malih do Setu satu Jumat wis Setu punten. Lah ini dadi kan ngowahi player niku. Pengumuman niku ben medsos niku. Nah niku mengapa begitu Bapak Ibu? Ini menjawab bahwa Bapak Ibu kata ulama itu sebenarnya antara metode dua penjenengan nek gawe tanggal nek sing jenenge ru'yah ditonton bulannya namanya ru'yah bisa pakai alat bisa pakai telanjang mata. Yang kedua kisah. Ulama zaman dulu ulama yang disebut modern itu menyebutkan mana yang lebih qot'i basanipun niku. Sing lebih qot'i yang mana ini? Apa kisah apa ru'yah? Saya ini tak tahu seperti ini Bapak Ibu. Sing wong hitung wong 10 karo sing wong nonton wong selawe. Untuk mengetahui kebenarannya itu sing wong mirsani kala wau itu dengan wong yang karo sing ngisap niku kala wau. Jangan pilih yang mana itu sing benar kira-kira. Bisa ndak membuktikan saya melihat bulan? Aisyah ngono diangkati doni. Aku roh bulan. Lah ning awake roh piye sing buktekke aku nek aku roh bener den iso nonton. Ning nek sing kisap tadi Bapak Ibu. Sing kisap tadi penjenengan hasilnya berapa? Ini hasilnya. Penjenengan iso membuktikan hasilnya itu melalui hitungan tadi kisap. Mula ulama Timur Tengah menyebutkan niku sing qot'i itu adalah yang hisab genah oke sing do ngerti dicocok do ngerti kabeh. Jadi itulah Bapak Ibu kemudian menjadi renungan kita. Wis rasa dijawab.
Kok ki ngerti ya udah, nek sing ngerti tenan udah. Engko nek pomo babadone beda, itu kira-kira ki. Pomo ndek ibadone beda niku mungkin sing scary sok ora sing akeh ra sing teko. Mergone apa? Mergone Mekah niku ya semua. Wong Indonesia niku nek Idul Adha kan sering-sering patokane Mekah mriku kowe kono wis cukup. Atau melu kene melu poso. Ate nek cara Muhammadiyah mboten. Wukuf poso Arafah ku poso tanggal 9. Bukan wong mriku wukuf mboten. Poso tanggal 9 Dzulhijjah. Itu namanya poso Arafah. Ora kok mulko wukuf. Ning orang Indonesia ada sebagian yang mengatur niku kono wukuf bakene melu rusak. Kula nek wonten banding kono padane padha Jumat, engko kabeh mungkin Jumat kabeh melu kono wis. Ah gitu Bapak. Nah nek nganggo global tadi nek Mekah ya wis roh, kene melu gitu. Kaget. Niku mungkin banyak, saya ulangi Bapak, banyak beda dan sering beda. Terus apa-apa penting berjalan biasa. Suatu ketika nanti sudah setuju kan kaya kebet niku. Ya setuju kabeh kok ya nembangkokan repot-repot wis ki begitu. Tapi saya tidak tahu kita kapan itu selesai. Oke, itu Bu Bapak, itu tahun baru tadi, tahun Hijriah. Sasine padha nggih, saka Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Dinane padha. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau yang Jawa benten sebutan nama-namanya. Kalau mboten apa. Perlu itu. Nah, sekarang Bapak Ibu itu tahun. AWD tahunnya mana itu. Kemudian yang kedua tadi, AWD tadi kan saya mengawali dari wal tangdur nafsu maqaddamat ligot, tontonan awakmu kanggo somben masa depan kamu supaya mulia. Hari ini yang kita lihat sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Apa toh sejarah masa lalu? Zaman keemasan Islam. Setelah Rasulullah sedo itu ada seorang sejarah membuat namanya abad keemasan Islam, yaitu abad ke-7 sampai abad 13. Itu 7 niku 650 miladiah. Saiki wis 2050 niku. Itu nganti tekan 1250 abad 13. Itu kurang luwih 600 tahun Islam dalam kemajuan pesat pada waktu itu. Islam di muka bumi kita semua yang populer Islam terus di mana-mana pada waktu itu. Saya akan menyampaikan apa kemudian keemasannya itu apa loh kira-kira itu. Saya dari cerita yang banyak, dari sejarah yang banyak yang diungkapkan para sejarah itu dan tulis-tulisan buku itu, saya mengambil 2. Kita ambil 2, kemajuannya apa di situ Bapak Ibu. Kita mau hebat maju, bawalah satu namanya ekspansi, perluasan wilayah. Itu dulu Islam sebut saja ada di Mekah Madinah, perluasan wilayah sampai di Afrika. Di Islam orang menggunakan Asia Mekah itu sampai di Afrika. Kemudian yang ke Eropa, ada yang ke Eropa sampai Andalusia. Andalusia itu bisa disebut adalah Spanyol. Spanyol. Saya tidak tahu benar atau salah, tapi kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu membeli gereja di Madrid. Ini ada tinggu masjid. Ini gereja tidak gereja. Nah, dulu Islam sudah sampai di situ sejaman keemasan itu pun kan Eropa, Bapak. Itu namanya ekspansi, perluasan wilayah.
Nah dalam konteks ini saya membuat ora sado-ado ekspansi wilayah. Saiki ekspansi awake dhewe kiwa tengene awake dhewe mawon. Tadi kan ekspansi tadi kan zaman keemasan, zaman kemuliaan toh. Zaman hebat begitu. Nah, saiki bawang ke sana. Ekspansi pada lingkungan kita. Endi to rong sing jorong salat digoleki pamanipun. Kayak rong salat, yo salat yang jarang masjid rong gelem. Kayak nah iki. Ini ekspansi itu. Ekspansi perluasan jumlah yang taat beribadah rutin. Nah, wong sak RT ngene wis salat kabeh. Tidak ada kemudian yang tidak merasa berbahagia. Mergo wong iso mben calone selamat penghuni surga bahagia. Awake dhewe seneng kabeh iso ben ketemu nek enek donya ketemu nek kene, iso ben enek akhirat ketemu nek surga gitu. Seneng karena agama itu merahmati bagi semua. Ekspansi niku yo sapa sing nyang masjid dan sebagainya. Sapa sing rung salat dipanani dijak pamanipun. Ini perluasan begitu. Nek wis kowe anggone wis nyang RT liya umpamane ya wis ngrambah sebelah tambahi kono iki. Sing ngurung di nanti panjenengan aja-aja dijak. Nek ora wani aja-aja kan yo pas omong-omong ketemu pertemuan RT ngoten niku jejer. Pripun to Pak kancanipun do salat li niki ngoten niku lho. Sing diarep-arep apa to wong kabeh ben mati. Nek pun mati kok kaya niku pripun bayang-bayangkan. Aku urip terus. Ngoten niku sesuk kan dia digeseki kan terus ora risi kok nyang masjid isih dhewe mone gur apa nggih kok terpaksa wis kan wis ben biasa wis bae koncone yo akeh to ibu-ibu dhisik kan nganggo jilbab niku kan yo rungane kancane yo masa jilbab itu kan Islam elok ngono lah saiki nek nganggo jilbab kan isin ibu niku rumah do seneng niku anget nggih dan seterusnya. Itu ekspansinya yang tengok-tengok maksud saya, perkembangannya ke situ. Ayo ki sapa sing anu zakat pamanipun. Ki sapa sing salat rutin. Saya wis omah do salat rutin sapa sing nang masjid. Nah niki diajak nang masjid ekspansinya. Di perluasan sampai begitu. Ora usah perluasan sampai di negara lain buat kita itu pamanipun tonggo-tonggone awake dhewe. Wae dijak supaya nanti wis kabeh kan do seneng. Do seneng kabeh nek sok jumlah. Ini wong semacam itu RT kabeh salat sing agamane Islam rutin ibadah kenceng niku mesti berbahagia. Apa meneh taat tenan ini mesti apik kabeh tumindake. Nah niku. Jadi kalau wangsuli Ibu, Bapak sekalian kemasan itu simbol kebahagiaan, kejayaan. Jaya, mulia, bahagia itu identik semua, tinggal apa yang dipilih itu. Kejayaan untuk wilayah luas pada didengar, oh ini luasnya begitu. Kebahagiaan orang misalnya, ngomong rakyatnya HB berbahagia semua. Untuk kebahagiaan, waduh. Ya, jadi Bapak Ibu, saya membuat usulan tadi atau apa gagasan nonton yang ini ekspansinya begitu. Nek kabeh ngono, nek panjenengan Islam menika ngrumbuk-ngrumbuk kan. Hanya sekarang kan populasi di dunia ini yang agama kita ini pemeluknya dengan agama yang lain kan kita masih kalah. Ning suatu ketika besok kita akan lebih cepat. Populasi pemeluk agama Islam makin cepat. AWD kan tidak dibatasi orang Islam itu. Putrane nek sing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Enten yang 11 bahkan juga enten. Ben enten sing putrane niku igon niku teng rumah sakit teng PKU. Lah telur ade BPJS kabeh kok. Waduh. Ayo kae bantu biaya nang BPJS dibayar. Banding putrane pirang-pirang, Mas, niki panjenengan tak bayari BPJS setahun, engko tutupno. Nah, kan ekspansinya begitu sampean. Dibantu dengan itu kan begitu.
Nggih. Jadi ekspansi perluasan itu. Satu lagi ini contohnya ekspansinya seperti itu tadi. Terus kemudian Bapak Ibu yang kedua, kejayaannya tadi. Yang kedua, kejayaan tadi adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Pada waktu tahun itu periodenya Bani Umayyah dan periodenya Bani Abbasiyah itu Islam ilmu pengetahuan lebih dulu oleh kita semua. Ya, ada nama yang populer, ada nama Ibnu Rushd. Itu seorang filosof dan seorang doktoran. Itu ada Ibnu Sina, ada Quraismi, ada Al-Farabi, itu banyak kan dari situ Bapak. Dina awake dia tidak menguasai ilmu di muka bumi ini kalah. Awake dia jatuh tempatnya nanti di bawah kita ini. Boleh tenaga kok kono-kono kate makmur ya ndek langsung ngurusi. Gitu gara-gara amane duwe napa wonten lagi golek tenaga dari sana. Mula awake dhewe kudu menguasai ilmu-ilmu itu. Ilmu tadi menciptakan namanya orang yang ilmuwan tadi menciptakan namanya peradaban. Oh, kayak kalender. Terus ini kayak HP. Ini peradaban orang-orang yang berilmu hasilnya seperti ini. Ini namanya orang-orang yang berilmu. Dari penak wae dene sakniki. Jenengan mau makan ora usah repot-repot. Ya tinggal ngambil HP ini cekel wis tekan kene. Ini jadi dengan ilmu itu dimudahkan. Terlepas dari keluhan dan kelebihannya, tetapi ini HP ini banyak manfaatnya. Kita mengambil manfaatnya. Lho buku sak lemari gampangannya ten mriki kabeh buka iya. Nah digampani wonten iki Bapak Ibu. Ini pengetahuan. Mula kalau kita ini mau hebat ya menguasai pengetahuan itu seperti zaman dulu niku kira-kira kan niku Bapak. Iku ya menguasai ilmu pengetahuan tadi. Jadi belajar. Jangan pernah kita berhenti belajar. Lah kula pun tuwa niku Pak. Kula niki pun tuwa pun swidak. Kula niku 65, nembe 65, pensiune wis 5 tahun yang lalu. Punten ngomah nganggur. Bapak jadi jangan pernah berhenti belajar niku wau. Yang paling wonten kan rawuh pengajian. Ini kan menuntut ilmu apa ini kurungu ilmu. Tambah pengalaman, diselamatkanlah kita dengan ilmu tadi. Agak punya rawuh kesini itu kan nilainya mau pengajian itu ganjarannya digampangke mergo swarga, digampangke mlebu swarga wong nuntut ilmu. Iku ilmu pengetahuan harus dikuasai. Nggih. Dua itu Bapak-bapak, satu ekspansi awake dhewe mengajak kepada semua warga iku sing urung-urung aktif niku dijab. Monggo Pak, monggo Bu, monggo. Iki pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak bareng-bareng ngoten niku. Pisan pindho ngoten ngene ewuh perkewuh. Ning mengkem makin kan supaya dia penjenengan aja itu menyelamatkan yang bersangkutan niku wau. Selain kita tugas kita ya begitu harusnya. Itu luasan tadi ekspansinya ke situ, kemudian penguasaan pengetahuan tadi. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya berkenaan dengan itu tadi, maka kemudian Bapak Ibu ayat yang saya kutip tadi berkenaan dengan itu, ya introspeksi ke awal seperti apa posisi kita itu, kemudian kita mau mengubah kekurangan-kekurangannya. Nek kekurangan-kekurangannya itu bisa kita tutup, maka kemudian yang diraih adalah kebahagiaan. Mula Gusti Allah ngendika dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illah akan mengangkat Allah akan mengangkat maksudnya. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Sing diangkat itu orang-orang yang beriman, taat kepada Allah itu.
Dan yang kedua utul ngilma, orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu diangkat derajatnya. Jadi syaratnya loro, taat kali Gusti Allah, beragama taat. Kalau di Indonesia taat agama yang dipeluknya itu, yang dipegangnya itu ya ditaati tenanan. Kemudian yang kedua adalah berilmu, maka diangkat derajatnya. Ini dua-duanya jangan sampai ditinggal. Kalau kita mau bahagia ya ini ibadah kenceng, yang berikutnya yang kedua rajin nih mau ke majelis taklim niki, pengajian mereka niki rungokke radio, mersani TV, macam ini namanya untuk menambah ilmu awake dhewe. Jadi untuk meraih kebahagiaan Bapak Ibu seperti yang keluar dalam ini dua tadi, jadilah orang yang beriman dan jadilah kemudian orang-orang yang berilmu. Terakhir Bapak Ibu, dalam tahun Hijriyah tadi Mekah pindah, diawal dari Mekah kemudian pindah ke Madinah. Ayat-ayat yang berhubungan dengan itu antawisipun pindah niku wau. Iya ning Mekah kok pindahi ngopo to kok dadak rene. Karena di Mekah tertindas. Harus ngesalate ora entuk gambar ngoten to. Sampai puncaknya Sayembara Rasulullah dipegang hidup atau mati dikei hadiah. Kemudian Allah memerintahkan supaya kita ini pindah, kemudian Rasulullah pindah ke Madinah. Nanti Bapak-bapak saged dipirsani atau sipun di surat Al-Imran ayat 195 dan surat An-Nisa ayat 97 menika menggambarkan satu, ketika kamu diusir dari kampung kamu Mekah oleh kafir itu menindas, maka kemudian ketika kamu mati atau terbunuh, pasti aku akan mengampuni segala kesalahan kamu dan pasti aku akan memasukkan kamu ke surga-surgaku. Janji Gusti Allah datang orang-orang yang pindah reposo. Mula awake dhewe pindah kalau wau ndek mau salate urung rawati urung sempurna, tambahi niku dari sempurna. Hijrahnya ke situ. Berikutnya yang kedua, para malaikat bertanya kepada kita semua, bumikah ya? Bukankah bumi ini luas sehingga kamu dapat hijrah pindah ke bumi yang lainnya? Ke bumi yang lainnya. Di sono wis pindah-pindah ono bumi ku lek Gusti Allah kabeh. Di bumi itu luas iso pindah rono-rono. Mula kowe pindah ke Madinah tadi. Nah, maka pindah ke Madinah tadi. Nek do pindah, Gusti Allah menjanjikan kepada orang yang pindah itu kados sini ingkang kula ngajeng kala wau, orang-orang yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala kala wau, maka orang tersebut akan diberi tempat yang luas. Yajid fil ardi murogoman kasiron wasaah. Angkat tenan karena niat baik, maka Allah di Madinah orang-orang yang bersama Rasul enten Madinah dikei nggon. Yajid fil ardi arep entuk nek bumi kuwi murogoman kasiron wasaah, panggonan sing akeh tur amba gitu. Nah dia kan moto sejarah hijrah itu kan bar tekan Mekah, bar tekan Madinah kan kowe manggon mriki ngoten. Itu namanya bukti Allah itu mengatakan kebenaran. Terbukti sekarang ini ketika hijrah itu dibukti kebenarannya. Terus kesimpulan ini pun Bapak Ibu yang hormati enten dalu menika, mari monggo sareng-sareng menjaga keimanan kita ini ya, jangan sampai kita kemudian tergoda oleh yang lainnya. Dan yang kedua, mari sama-sama kita kemudian memperluas jaringan kita ini kepada orang-orang yang belum tadi ekspansinya. Tadi orang yang belum diajak monggo, mari kita semua mau bapak-bapak ibu-ibu, kancane do pengajian Bu,
Kancane do nganggo anu lho jilbab apa niku. Nah niku panjenengan perluas supaya mereka bahagia. Nek panjenengan jaluk misalnya dan nganggo stop map rono. Aslinya kan menyelamatkan mereka. Padha niku mau panjenengan ngajak-ajak niku. Ya kita ke situ dan yang tidak kalah pentingnya mari kita semarakkan tempat majelis ilmu pengajian. Ngeten niki kita semarakkan untuk bisa hadir masa tahun sebulan sekali misalnya hadir dan seterusnya. Seneng menuntut ilmu, golek ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bapak Ibu hormati, bebil ngatur saged aturaken wonten ing dalu menika semoga bermanfaat, memberi inspirasi kepada kita semua untuk kemudian mengembangkan agama Islam, penduduknya, masyarakatnya melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Mengatakan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.